Saudara diberkati Tuhan melalui pujian tadi, amin. Dia Allah yang begitu setia. Terkadang kita yang kurang setia, tetapi betapa dia Bapa yang selalu setia. Terkadang kita pergi, dia selalu menunggu kita. Terkadang kita lupa, tetapi dia tidak pernah lupa memberkati kita. Itu sebabnya kita mau tetap setia kepada Tuhan, amin. Nah, hari ini firman Tuhan yaitu tentang kesanggupan di dalam Yesus, ya. Kalau boleh ada, saudara bisa sanggup sampai hari ini karena Yesus. Nah, kita buka dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Ayat ini sering kita baca, sering kita lihat di catatan-catatan pribadi, ya di rumah-rumah dicatat, ya saudaraku. Bahkan sering kita hafal ayat ini. Tetapi firman Tuhan disampaikan melalui ayat ini, ya. Jemaat semakin hari di dalam pengiringan akan disanggupi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 13 ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya rindu kita dapat memahami arti ayat ini dan kita bisa melihat dari bahasa aslinya supaya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa di ayat ini. Dikatakan segala perkara, ini menyatakan bahwa segala perkara di sini segala sesuatu. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya, segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya hal-hal yang kecil, tetapi termasuk hal-hal yang besar. Nah, terkadang manusia kalau hal-hal kecil dia bisa mengerjakannya. Tetapi ketika hal-hal besar terjadi, terkadang kita baru ingat Tuhan. Tetapi melalui ayat ini, segala perkara ini baik hal kecil maupun hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ini segala perkara. Nah, saudaraku, tentang kutanggung sekarang. Nah, kutanggung di sini menyatakan bahwa ketika kita di dalam Tuhan, kita memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menghadapi segala perkara tadi. Ada kemampuan, ada kekuatan, ada kesanggupan. Makanya di sini saya memberi judul kesanggupan di dalam Yesus. Itu kutanggung. Orang yang bisa menanggung, saudaraku, adalah tentunya orang yang kuat, orang yang dapat, orang yang bisa. Ya, baik itu perkara kecil maupun perkara besar. Nah, kalau kita lihat di pendahuluan, saudaraku, ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Ya, Paulus dapat menanggung segala perkara yang dia alami, baik sebagai pelayan Tuhan. Dia hamba Tuhan, dia penginjil, dia rasul, dia juga gembala, dia buka sidang-sidang. Ya, sebagai pelayan Tuhan, dia menulis dan dia mengalami hal ini. Bahkan dia juga sebagai pekerja. Dia bekerja, saudaraku. Dia bekerja sebagai tukang tenda, tukang kemah. Ya, orang-orang selalu memakai dia. Dan Rasul Paulus juga bekerja. Dia bukan orang yang malas, tetapi dia juga bekerja. Bahkan dia melepaskan haknya sebagai rasul untuk mendapatkan persembahan, untuk mendapatkan kehidupan sehingga dia bekerja. Ya, saudaraku. Nah, di sini dia sebagai pekerja. Bahkan dikatakan juga dia sebagai orang yang percaya. Tentunya orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang dipakai, hamba Tuhan. Tetapi dia juga adalah seperti kita, sama orang-orang yang percaya, saudaraku. Saat hadapi kesulitan yang sama sebagai hamba Tuhan. Coba saudara tanya kepada banyak hamba Tuhan, apakah pernah menghadapi kesulitan? Tentunya setiap hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, ya, hadapi hal yang sama seperti Rasul Paulus, yaitu kesulitan. Nah, bagaimana dengan pekerjaan kita? Sebagai pekerja, saudaraku, saya lihat contoh dari Rasul Paulus lumayan menjadi contoh buat seorang pekerja. Kita bekerja buat orang lain. Kita bekerja di pimpinan orang lain. Kita bekerja di tengah dunia ini. Bahkan mungkin kita bekerja di usaha pekerjaan kita sendiri. Tetapi kita melihat nanti pengalaman Rasul Paulus, ya saudaraku. Dan dia juga sebagai orang percaya. Nah, orang percaya di sini seperti saya dan saudara. Mengenal tentang Yesus bukan hanya tentang berkat, tetapi mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan.
Nah kita buka dulu tentang pelayan Tuhan. Nah ini pelayan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dikatakan seperti ini, sebagai hamba Tuhan. Ya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lanjut, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Ini contoh dari kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan. Baik jemaat yang terjun melibatkan diri untuk melayani. Ada banyak tantangan yang dihadapi seperti Rasul Paulus. Dikatakan dia begitu banyak tantangan yang dia alami. Nah sebagai pelayan Tuhan, Paulus sedang tidak sombong saudara. Ya, kalau di ayat tadi kita baca, apakah mereka pelayan Kristus? Aku lebih lagi. Paulus sedang tidak sombong. Seakan-akan membandingkan apa yang sudah dia kerjakan dengan orang lain kerjakan. Seakan-akan dia pengen dipuji buat apa yang sudah dia lakukan untuk penyebaran Injil. Tentunya tidak. Rasul Paulus sedang tidak sombong atau membanding-bandingkan. Tetapi Rasul Paulus di sini, saudaraku, semata-mata, saudaraku, yang dia katakan ini, dia boleh ada. Bahkan sampai bisa mengalami itu karena kesanggupan yang Tuhan beri dalam Rasul Paulus. Kita bisa koreksi diri kita. Mungkin saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, begitu saudara menderita, begitu saudara hadapi hal-hal yang sulit. Tetapi seperti Rasul Paulus ini, ya, kita belajar dia bisa ada semua karena kesanggupan dari Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan di pasal 4 khusus surat Filipi ini ada pelayan-pelayan Tuhan yang sedang menghadapi perselisihan. Sintike dan Odia di situ. Nah sebagai hamba-hamba Tuhan, Rasul Paulus tidak mau oleh karena perselisihan di tengah pelayan-pelayan Tuhan terancam nama mereka dihapus dari kehidupan. Tetapi melalui, saudaraku dalam kasih Tuhan, perhatikan di sini, kesanggupan dari Tuhan itulah yang mempersatukan kembali. Mana ada orang bisa mengampuni kalau bukan kesanggupan dari Tuhan. Mana bisa disatukan kembali. Saudaraku kami di sini staf GPDI Manaim berbagai dari daerah. Ada dari Papua sampai ke Sumatera. Berlatar belakang keluarga yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Sebagai pelayan singer juga, dari WL berbeda sifatnya dengan singer dan sebagainya. Tetapi karena kesanggupan yang Tuhan beri di dalam kehidupan sebagai pelayan Tuhan, jika ketemu dengan kesulitan dalam hal perselisihan, akan dipersatukan Tuhan di dalam kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Karena apa? Karena Paulus melayani di dalam kesanggupan daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ya kita buka lagi selanjutnya. Ketika dia sebagai bekerja sekarang. Tadi sebagai pelayan. Sekarang sebagai bekerja. Posisikan dirinya dia, Rasul Paulus sebagai pekerja. Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Benar ya? Oh bukan, ayat 34 ya, maaf.
34. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Masuk di dalam pekerjaan kita. Seorang pekerja tukang tenda. Ada serdadu-serdadu Romawi yang memerlukan tenda, Paulus dipakai jasanya. Ada orang-orang pejalan jauh butuh tenda, Paulus. Ada ketika orang berkumpul, Paulus siap bekerja di situ. Dikatakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk apa? Memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan sekerjaku. Sungguh luar biasa cara Paulus bekerja, saya lihat di sini. Bekerja dengan tidak merugikan orang lain. Bekerja dengan tidak cara curang, saudaraku. Dengan tidak menipu. Tetapi dia bekerja dengan sekuat tenaga. Sesuai hidup di dalam kebenaran. Ya saudaraku, dalam kasih Tuhan. Bahkan di dalam hasil pekerjaannya itu, Rasul Paulus diberi kesanggupan untuk apa? Menjadi berkat buat dirinya sendiri, bahkan buat orang lain. Nah, terkadang banyak orang-orang dunia bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi beda dengan Rasul Paulus. Dia bekerja buat dirinya sendiri, ya. Dia juga bekerja untuk membantu kawan-kawan sekerjanya. Bahkan di ayat 35 yang sudah kita baca tadi, membantu orang-orang yang lemah. Wow, saya baca ayat ini saudaraku, kalau bukan kesanggupan Tuhan, orang gak akan mungkin bisa berkorban buat orang yang lemah. Kalau bukan kesanggupan Tuhan, gak mungkin dia bisa bertahan bekerja. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi buat orang lain juga. Nah, ini kesanggupan yang Tuhan beri ketika kita bekerja. Bekerjalah saudaraku dengan kebenaran. Bekerjalah dengan tidak curang, bekerjalah dengan tidak menipu, merugikan orang lain, menyakitkan orang lain. Tetapi bekerjalah dengan kesungguhan. Dikatakan Rasul Paulus, aku bekerja dengan tanganku sendiri. Ya saudaraku. Dan hasil pekerjaannya itu untuk keperluanku, untuk keperluan kawan-kawanku. Bahkan di ayat 35 ada orang-orang lemah. Bapak Gembala sering khotbahkan ini ya saudara. Tentang orang-orang yang lemah. Makanya dibuka rumah pelayanan. Pertama orang-orang yang seiman, sekerja. Orang-orang yang seiman, orang-orang yang di luar Tuhan. Ya. Kalau kita masih suka menahan dalam artian mementingkan diri kita sendiri. Tutup mata akan orang-orang yang lemah, saudaraku. Mari kita minta kesanggupan dari Tuhan, amin. Saya percaya ketika kita sanggup, saudaraku, ya, membantu, menolong orang-orang yang lemah, di situ Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ya, Tuhan akan terus memberkati dan menolong kita. Bahkan saudaraku, jika kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1, bisa dibuka, sudah disiapkan di situ. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar di sini, masa yang sulit. Masa yang payah. Di mana orang-orang sulit sekali berjuang mencari pekerjaan. Berjuang untuk menghasilkan sesuatu. Sehingga apa? Ketika masa sukar ini datang, orang mulai apa? Ayat berikutnya, mencintai dirinya sendiri. Bahkan menjadi hamba uang. Tetapi saya mau katakan berbeda dengan orang percaya. Amin. Berbeda dengan pengikut Kristus. Walaupun di tengah masa sukar, di tengah pandemi seperti ini. Orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Ya, dia tidak mencintai dirinya sendiri. Dan tidak menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Dia bekerja dengan kebenaran, dia bekerja untuk dirinya sendiri dan menjadi berkat
bagi banyak orang. Firman Tuhan katakan, ya, lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus memberi itu dasarnya firman. Bukan memberi asal memberi. Dia tahu maksud Tuhan dalam panggilannya. Dia tahu maksud Tuhan di dunia pekerjaannya. Dia tahu maksud Tuhan diberkati di setiap usaha kita. Nah, kita belajar untuk maksud Tuhan apa dalam hidup keluarga kita. Ya. Tuhan selalu memberi cukup. Tetapi kalau Tuhan memberi lebih, coba kita tanya Tuhan, apa maksud rencana Tuhan ketika saya diberkati Tuhan, ketika saya mendapatkan kelebihan. Amin. Tahu maksud dan rencana Tuhan. Dan saya percaya kesanggupan dari Tuhan itulah yang bisa kita melakukan firman Tuhan. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, dikatakan lagi di Kisah Para Rasul 18 ayat 3, sebagai pekerja. Ya, perhatikan ada kata yang sama di sini. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saya dapat berkat luar biasa di sini tentang bekerja bersama-sama. Tentang bekerja bersama-sama, tinggal bersama-sama, untuk bersama-sama. Nah, saudaraku, kalau tidak ada kesanggupan dari Tuhan, orang sulit sekali untuk bekerja sama. Ya, ketika kita ada di bawah pimpinan orang lain, ketika bekerja dalam satu tim atau sebuah tim, ya, begitu juga dengan pelayanan. Kalau tidak bersama-sama, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tidak maksimal. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara memimpin, milikilah sikap ini, saudaraku. Mau bekerja sama, ya, bekerja sama satu tim, ya saudaraku. Dan ini tentunya kesanggupan daripada Tuhan. Sebuah ruangan yang kotor, yang berantakan, dikerjai oleh seorang istri saja, contoh. Bisa, mungkin bisa butuh waktu lama. Mungkin bisa gak sempurna hasilnya. Karena dia harus mengangkat barang ini, bersihkan barang ini. Tetapi ada inisiatif dari seorang suami, yuk kita kerja sama-sama. Anak, istri, semua kerja sama-sama. Hasilnya luar biasa, saudaraku. Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang meminta kesanggupan daripada Tuhan. Nah, terkadang kita ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kita di tengah orang-orang yang berbeda karakternya. Tetapi kalau saudara bisa bekerja, sanggup itu karena Tuhan. Nah, sekarang sebagai orang-orang percaya. Ini orang percaya. Filipi pasal 4 ayat 12, di situ dikatakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi sebagai orang percaya juga alami namanya kesulitan. Kalau kita lihat Filipi 1 ayat 29 bisa dibuka. Dikatakan demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudaraku, soal bicara berkat bukan Tuhan gak mau memberkati kita. Tuhan mau berkati kita secara melimpah, jasmani. Kadang anak-anak Tuhan senang sekali bicara berkat, yes, amin, 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 dan sebagainya. Gak salah, memang itu bagian kita, berkat Tuhan. Bahkan berkat rohani, kekayaan sorgawi, itu kita nikmati di tengah dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya juga kadang kita dikaruniakan. Ya saudaraku, untuk kita menderita. Tuhan izinkan mungkin kita menghadapi krisis. Tuhan izinkan kita kehilangan pekerjaan. Tuhan izinkan ada masalah di tengah pekerjaan kita. Tuhan izinkan, bukan Tuhan tidak mengasihi kita, saudaraku. Tetapi inilah firman Tuhan. Orang percaya akan hadapi namanya kesulitan.
Bahkan kesulitan saat ini belum seberapa dengan kesulitan menjelang kedatangan Tuhan. Ya, COVID ini melanda seluruh dunia. Banyak orang-orang merasakan dampak yang luar biasa. Di tengah keluarga, ada keluarga-keluarga mulai berantakan karena tuntutan ekonomi, karena kebutuhan. Di tengah pekerjaan ada orang-orang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada mulai melakukan dengan cara kejahatan untuk mendapatkan sesuatu. Akhirnya dipecat, dikeluarkan, dan sebagainya. Tetapi inilah firman Tuhan. Bukan hanya sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya sebagai pekerja. Tetapi sebagai orang percaya, saya dan saudara. Tetapi ada rahasia yang akan saya bagikan melalui firman Tuhan. Mengapa Paulus dapat sanggup melakukannya? Mengapa Paulus mampu menanggung segala perkara itu? Perkara di pekerjaan, perkara di rumah tangga, perkara di pelayanan. Ya, yang pertama dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11, saya akan bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita belajar melalui Rasul Paulus ya, firman Tuhan. Belajar mencukupkan diri. Ya, bahasa aslinya dia memiliki segala sesuatu, tetapi dia mau mencukupkan dirinya. Dia merasa puas buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Bapak Gideon pernah bahas ini kalau tidak salah ya, tentang cukup dan mengucap syukur. Nah ini diungkit lagi. Bagaimana Paulus mampu menanggung segala sesuatu? Milikilah rasa cukup dalam segala keadaan. Ya. Paulus merasa bersyukur, Paulus merasa puas, saudaraku, dengan segala berkat yang Tuhan percayakan. Mencukupkan diri dengan apa yang ada itu tidak mudah. Ya, anak-anak mentor saya 1 minggu sebelum awal bulan, ayo kita mulai belajar hidup sederhana. Hidup sederhana sebagai hamba Tuhan, hidup sederhana sebagai orang percaya. Ya saudaraku, artinya kita dapat bisa memilih, mengolah keuangan kita dengan baik. Memilih mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Walaupun secara materi kita sanggup, kita punya, kita bisa. Beli 3 rumah bisa, beli 5 mobil bisa. Kita banyak keuangan kita dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa belajar untuk merasa puas buat apa yang Tuhan berikan dan merasa cukup, saudaraku, buat apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita belajar hidup sederhana, saudaraku. Tahu mana yang menjadi kebutuhan, apalagi hari-hari ini hari-hari yang sukar kan? Hari-hari yang sulit, saudaraku. Nah mulailah kita minta hikmat. Hikmat Tuhan untuk membedakan mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi keinginan yang harus dikendalikan. Jangan dipaksakan, saudaraku. Ya kalau ingin sesuatu, barang atau keinginan yang kelihatannya belum cukup untuk membeli, masih ada kebutuhan yang lain, lebih baik ditahan itu. Amin. Ditahan itu, saudaraku. Kita mengerti mana yang prioritas, mana yang bukan. Kita pertimbangkan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Saudaraku, Tuhan mau memberkati orang-orang yang dapat dipercayai. Nah ketika berkat itu kita terima, mari kita belajar bagaimana mengolah berkat itu, berkat yang dipercayakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ada berkat madu, ada berkat susu. Madu, ya, sesuatu yang bisa kita simpan. Tetapi berkat susu sesuatu yang harus dihabiskan. Dalam artian apa? Untuk kehidupan kita, untuk keperluan kita. Dan jangan sampai kita salah dalam hal ini. Tetapi Rasul Paulus bisa dapat menanggung segala sesuatu ketika dia belajar mencukupkan. Dia mengerti
mana yang menjadi bagian untuk bisa dipakai dan dimanfaatkan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai ya Tuhan sudah percayakan kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan tidak mempercayakan berkat yang luar biasa lagi di hari-hari ke depan dalam kehidupan kita. Kita belajar mencukupkan diri kita saudaraku. Ya, ketika kita belajar menyukupkan diri kita, maka kita akan lebih lagi mengandalkan Tuhan. Amin. Lebih lagi mengandalkan Tuhan. Karena dia merasa bersandar sama Tuhan. Ya, terhindar dari rasa khawatir. Kemarin kita bahas di menara doa tentang kekhawatiran. Ya, ketika belajar cukup, belajar bersyukur, ya, belajar mengolah dengan baik, ya saudaraku, kita terhindar dari rasa kekhawatiran. Nah, khawatir itu dampaknya apa? Gelisah, ketakutan, bahkan hilang sukacita dan sebagainya. Bahkan apalagi saudaraku, ketika kita merasa puas buat berkat Tuhan, hidup cukup buat berkat Tuhan, maka kita hidup dengan penuh kebahagiaan. Tidak stres saudaraku. Ya. Tidak gelisah. Hidup penuh sukacita. Hari ini dinikmati. Besok dinikmati. Amin. Hari ini mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Besok juga kita mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Karena saudaraku, kita dapat merasa cukup apa yang sudah Tuhan beri. Ya. Nah yang kedua rahasia Paulus, dia mau menanggung di dalam Yesus. Filipi 4 ayat 13b, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Di dalam dia, hanya di dalam Yesus. Di dalam dia, di sini di dalam menggunakan kata saudaraku, ENN. Menyatakan bahwa ini merupakan syarat saudaraku. Mutlak, hanya di dalam Yesus. Ya, perbandingan berlawan katanya, kontrasnya itu di luar Tuhan. Ya saudaraku. Ini syarat yang mutlak. Ketika saudara bisa menanggung, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesanggupan, syaratnya selain kita hidup cukup saudaraku, hidup yang dikatakan di poin yang pertama tadi saudaraku, kita juga harus ada di dalam Tuhan. Ya. Ketika kita ada di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan dan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah kata yang sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu kesadaran bahwa kita butuh Tuhan untuk kita tinggal di dalam Dia. Dia menggunakan kata yang sama, di dalam. Posisikan diri kita sehingga kita menikmati janji-janji Tuhan. Digambarkan ranting-ranting dari pohon anggur tidak dapat berbuah, tidak dapat menikmati berkat-berkat dari pokok itu. Kalau dia tidak di dalam, kalau dia tidak menempel, kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur itu. Tetapi mari jemaat Tuhan. Kalau saudara merasa sudah tidak sanggup lagi hari-hari ini, saya percaya ketika kita ada di dalam Yesus, kita mendapatkan kesanggupan yang luar biasa. Kita akan dimampukan saudaraku, kita akan kuat menanggung perkara-perkara yang ada di depan kita. Bahkan perkara itu bukan hal kecil saja, tetapi perkara yang besar. Itu sebabnya kita belajar untuk kita terus di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang saudara alami, tetaplah di dalam Tuhan. Mengapa saudaraku? Di dalam Kolose pasal yang kedua, di situ mulai dari ayat 1 dulu bisa dibukakan. Kolose pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Ini Rasul Paulus. Berat perjuangan. Menjadi hamba Tuhan, menjadi orang percaya. Menjadi orang yang bekerja di tengah dunia. Berat tanggungannya ya saudaraku.
betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Di ayat yang ketiga, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saya kutip di sini, di dalam Dia itu ada hikmat, ada pengetahuan, ada kemampuan, ada kekuatan yang luar biasa. Dan itu hanya di dalam Tuhan. Rasul Paulus bisa kaya secara rohani. Rasul Paulus bisa menikmati proses yang Tuhan izinkan sebagai hamba Tuhan. Yang Tuhan izinkan terjadi sebagai pekerja, sebagai orang percaya. Karena dia tahu hanya di dalam Tuhan itulah sumber segala-galanya. Coba perhatikan di ayat yang ke-9. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara apa? Jasmania, seluruh kepenuhan dalam Yesus. Ada kepenuhan Allah. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, di dalam Dia ada kuasa yang luar biasa. Jangan pernah kita keluar. Ketika keluar dari Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu memiliki banyak keterbatasan. Ya, banyak keterbatasan dalam diri kita. Dan membuat kita tidak sanggup menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Saya catat di sini tentang keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik saudaraku, coba kita lihat diri kita. Sekuat-kuatnya, bisa diklik. Sekuat-kuatnya saudaraku, manusia. Keterbatasan, next. Keterbatasan fisik. Ya. Sekuat-kuatnya manusia, saudaraku, sekalipun dia orang muda, dia secara fisik punya keterbatasan. Kena hujan, salah makan, sakit. Ya. Capek sedikit, langsung sakit kepala. Punya keterbatasan secara fisik. Keterbatasan mental, saudaraku. Terkadang bisa menyerah. Bisa kecewa, bisa mundur, bisa takut. Ini keterbatasan mental dari manusia. Dari saya pribadi, saudaraku. Terkadang kita mulai menyerah, terkadang kita mulai takut, mulai khawatir. Itu manusia. Keterbatasan finansial, saudaraku. Ya, uang dan tabungan. Mungkin menurut saudara banyak, tapi suatu saat juga akan habis. Karena terbatas. Ya. Itulah manusia, punya keterbatasan. Keterbatasan logika ya, bisa buntu pikirannya, bisa stres, bisa galau, saudaraku. Bahkan ada keterbatasan lain dalam diri kita. Dan kita tidak bisa sanggup memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Ada orang mengaku, saudaraku, ya hebat, para-para apa itu, normal. Dan para nggak normal, ya. Dia berpikir, oh ke depan akan terjadi seperti ini. Tidak ada yang tahu, saudaraku. Terbatas sebenarnya manusia itu, ya. Tetapi mari, ketika kita menyadari keterbatasan kita, baik secara fisik, Tuhan aku terbatas. Baik secara mental, Tuhan aku kadang mudah menyerah, aku mudah takut. Kita sadar, kita lemah, kita sadar, kita tidak sanggup, kita tidak bisa. Tetapi hari ini kita belajar di dalam kesadaran kita mau hidup di dalam Dia, di dalam Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak terbatas, saudaraku. Tidak ada masalah yang besar yang tidak sanggup diselesaikan. Pasti bisa.
Tuhan saja, saudaraku, dosa yang besar saja Tuhan bisa hapus, Tuhan bisa lepaskan. Apalagi perkara-perkara yang kita hadapi di hari-hari ini. Saya tidak mengerti perkara apa yang saudara hadapi. Hamba-hamba Tuhan tidak tahu, mungkin area saudara jarang ketemu kemah, ya, jarang bertatap muka. Tiba-tiba masalahnya begitu numpuk. Ya, kita tidak mengerti akan hal itu. Tetapi ketika kita sadar keterbatasan kita, mari diam di dalam Dia. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Ya, tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain ada di dalam Tuhan. Amin. Ya, tidak ada hikmat yang melampaui hikmat selain hikmat Allah, saudaraku. Dia yang dapat mengatur, dia yang menjamin hidup kita, dia yang menjamin masa depan kita, dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Seperti tadi pujian, Bapa kau setia. Ya, dia buktikan kesetiaannya dengan pemeliharaan, penyertaan yang sempurna daripada Tuhan. Terkadang kita yang tidak merasa puas, kita merasa tidak cukup. Terkadang kita merasa ditinggalkan, padahal Tuhan itu dekat, saudaraku. Terkadang kita yang di luar Tuhan, tetapi hari ini mari kita melangkah, cuman satu langkah untuk kita bertindak di dalam Tuhan. Ya, kadang kita merasa jauh sekali dari Tuhan, padahal enggak, Tuhan ada. Bahkan hari ini Dia tahu apa yang saudara alami dan rasakan hari-hari ini. Saya di sini, saudara di belakang, saudara di situ. Tetapi Tuhan itu enggak jauh. Seperti saudara di sana dan saya di sini. Dia ada dekat saudara. Dan Dia akan menyanggupkan kita menghadapi perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya firman Tuhan pagi hari ini, mari belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan teruslah ada di dalam Yesus. Kesanggupan kita hanya di dalam Yesus. Terus setia, percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebagai ayat terakhir dalam Mazmur, pasal yang ke-68, ayat 20. Ya, firman Tuhan ini saya dapatkan di doa pagi. Kami doa pagi lagi membahas Mazmur. Dan di Mazmur 1 minggu ini membahas tentang bagaimana kita mengucap syukur. Bagaimana kita mencukupkan diri, merasa puas buat apa yang sudah Tuhan beri. Mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Bahkan di Mazmur pasal 68 dikatakan begini. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Firman katakan hari demi hari. Bukankah Dia setia? Amin. Bukan hanya dulu. Bukan hanya kemarin. Hari ini. Bahkan hari demi hari. Dia menanggung bagi kita. Dalam terjemahan lain saudaraku dikatakan begini. Diberkatilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Karena apa? Karena hari demi hari Dia mau memikul beban untuk kita. Haleluya. Artinya saudara tidak sendiri, amin. Saudara tidak akan dibiarkan sedetik pun dari Tuhan. Dikatakan hari demi hari Dia memikul beban untuk kita. Bahkan satu lagi terjemah lain saudaraku yang begitu sangat memberkati, segala pujian bagi Tuhan yang menanggung beban kita sehari-hari. Beban apa? Hari ini numpuk Pak. Besok gak tahu apa lagi, numpuk lagi. Tapi pegang firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara khawatir besok? Katakan tidak. Sebab saya punya Allah yang setia, yang hari demi hari menanggung beban bersama dengan saudara.